Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Beberapa hari ini kita mendengarkan berita tentang adanya korupsi di tubuh Pertamina. Itu membuat hati kita itu agak geram. Pikiran kita itu mungkin marah terhadap para pelaku korupsi ini. Saya ketika menonton dialog atau debat di dalam acara Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono, itu ada beberapa narasumber yang berbicara di sana. Yang saya ingat yaitu mantan Menteri SDM yaitu Bapak Sudirman Said, Bung Ferry Amsari, dan kemudian ada Guntur Romli, ada Bung Ade Armando, dan satu lagi itu mungkin Hendar Sam, dan saya lupa yang teman yang satu lagi Bapak apa itu. Dalam pembicaraan itu tentu ya mengulas, mencari tahu seperti apa proses pelaksanaan atau proses terjadinya korupsi itu. Tentu seperti biasa hal-hal seperti itu akan diulas, siapa dalangnya, sudah berapa lama berlangsung, seperti itu. Nah, akan tetapi ketika saya mendengarkan satu komentar dari Bapak Sudirman Said, terus terang apa yang dia sampaikan itu semacam pemikiran, semacam renungan yang selama ini juga mungkin menjadi kegelisahan semua rakyat Indonesia. Saya juga mengalami seperti itu. Sering kali dalam benak saya itu berpikir, apa sebetulnya yang terjadi di bangsa ini? Apa sebetulnya yang sedang dikerjakan oleh orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin satu perusahaan, untuk memimpin satu lembaga, untuk memimpin satu institusi seperti itu. Jadi terkait tentang korupsi ini, kalau misalnya kita mengingat, saya ketika itu masih boleh dikatakan masih muda, ketika peristiwa di mana Bank Bapindro pernah dibobol sekitar 1,3 triliun nilainya waktu itu. Nah, itu peristiwa itu mungkin sudah terjadi 30 tahun lebih. Kurang lebih mungkin tahun 90-an gitu ya. Kalau saya tidak salah itu terjadi peristiwa itu di tahun 90-an atau 90-an awal seperti itu. Nah, uang yang dibobol waktu itu dari Bank Bapindro itu 1,3 triliun. Pelakunya adalah Edi Tansil. Kemudian yang boleh dikatakan yang membantu meloloskan pinjaman itu, karena itu dipinjam dari Bank Bapindro, adalah pejabat yang cukup terkenal di Republik Indonesia ini pada masa itu, yaitu Sudomo. Sudomo ini pernah menjabat beberapa jabatan-jabatan penting dan strategis di bangsa ini. Akan tetapi karena kata BLC atau semacam memo yang diterbitkan oleh Sudomo waktu itu, maka Bank Bapindro quote unquote ya harus memberikan kredit itu kepada Edi Tansil. Meskipun waktu itu kalau kami tidak salah, agunan atau jaminan yang diberikan sebagai sebagai jaminan dari kredit itulah, katakan begitu, itu tidak memadai, tidak mencukupi. Nah, dari sisi itu sebetulnya itu sudah melanggar sistem hukum perbankan yang biasa kita kenal dengan sistem kehati-hatian di dalam perbankan. Nah, itu dilanggar. Kenapa itu dilanggar? Nah, ini kembali karena ada campur tangan dari pejabat di sana, yaitu waktu itu Sudomo. Saya lupa waktu itu jabatan Sudomo itu sebagai apa, karena memang Sudomo itu pernah menjadi
Panglima Komando Operasi Penertiban, ya, kemudian dia pernah menjadi ketua DPA, macam-macam. Menteri juga dia pernah, tetapi itu sudah periode yang cukup lama. Jadi menurut saya pemberian kredit itu adalah karena adanya kata BLC, karena adanya memo dari Sudomo waktu itu. Dan benar saja, setelah kredit itu diberikan kepada Edi Tansil, lalu kemudian Edi Tansil membelanjakan uang yang begitu banyak itu untuk kepentingan pribadinya ada. Jadi bukan untuk kepentingan usaha. Padahal kita tahu kalau biasanya kita pinjam uang ke bank itu kan untuk kepentingan perluasan usaha, kepentingan modal dan lain-lain lah, seperti itu. Nah, akan tetapi itu macet, lalu kemudian negara, dalam hal ini Bank Bapindho, kesulitan untuk mengembalikan uang yang telah dipakai. Itu 1,3 triliun yang kami ingat waktu itu. Dan uang 1,3 triliun pada masa itu, 30 tahun lebih yang lalu, itu tentu sangat berharga. Akan tetapi sekarang kita menjadi terheran-heran, lebih terheran-heran lagi, karena tingkat korupsi itu di Indonesia ini bukan semakin menurun gitu. Jadi saya masih mengingat lagi ada pinjaman, kalau tak salah waktu itu ke Bank BNI, tetapi saya lupa namanya, apakah Paulina, kemudian ada Waworuntu di sana, saya lupa, tetapi itu juga kurang lebih pinjaman 1,3 triliun dan itu macet. Setelah peristiwa itu kita masih mengingat bagaimana peristiwa dibobolnya Bank Senturi yang diduga waktu itu kurang lebih 6,8 triliun. Seperti itu. Nah, ini terus saja berkembang, nilai-nilai yang dikorupsi oleh orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya jabatan itu terus saja naik, terus saja meningkat. Lalu yang paling maksudnya di akhir-akhir ini kita mendengar lagi adanya korupsi timah 271 triliun. Belum lagi sebelumnya kayaknya kita pernah mendengar ada 300 triliun lebih itu di Askes atau di mana itu ya. Jadi terus saja naik nilai korupsi yang dilakukan. Lalu kemudian yang paling mengganggu pikiran kita sebetulnya adalah ketika kurang lebih mungkin 10 hari yang lalu atau seminggu yang lalu kita mendengar bagaimana Pertamina itu dibobol sampai hampir 1.000 triliun ketika itu bisa diakumulasikan karena ditaksir sekitar 193,7 triliun per tahun dan terjadinya korupsi itu sudah berlangsung selama 5 tahun, jadi dikumulasikan berkisar 1.000 triliun. Maka menjadi penting ketika Sudirman Said mengatakan apa yang salah sebetulnya dengan bangsa ini, dan dia bertanya bangsa seperti apa sebetulnya bangsa kita ini. Saya sendiri waktu mendengar itu terus terang merasa sedih juga, merasa terketuk juga hati saya. Iya, betul juga. Sebetulnya siapa lagi yang bisa kita percaya di bangsa kita ini? Katanya bangsa yang punya etika, bangsa yang punya peradaban, macam-macam label positif yang selama ini dilekatkan kepada bangsa Indonesia ini, tetapi sebegitu banyaknya label kebaikan yang dilekatkan, seperti itu pula banyaknya keburukan yang terjadi, yang kita lihat sendiri. Jadi itu bukan kata-kata kita, itu bukan karena fitnah, itu bukan karena iri hati kita melihat seseorang sehingga kita mengeluarkan kata-kata itu, tetapi betul-betul ini realita.
sampai muncul, akhirnya teruslah memang muncul spekulasi-spekulasi, karena memang wajar muncul spekulasi itu. Jadi misalnya, apakah mungkin yang melakukan ini hanya mereka yang sekarang ini, kalau tidak salah 9 orang yang sudah ditahan? Apakah mungkin yang menurut kajian-kajian dari rekan-rekan kita bahwa mereka ini masih muda, mereka ini rasanya tidak punya beban pengeluaran yang besar, mereka bukan buka usaha, mereka bukan para politisi seperti yang disampaikan oleh Bung Ray Rangkuti. Jadi memang akhirnya kita sangat gelisah kita melihat kondisi bangsa kita ini. Mau kemana sebetulnya bangsa kita ini? Dan siapa yang harus kita tempatkan duduk di pemerintahan ini, duduk di kepemimpinan ini, supaya bangsa kita ini bisa sepi dari isu-isu yang betul-betul isu-isu yang memuakkan ini. Iya, isu ini sangat memuakkan. Hari ini kita bicara tentang korupsi di Pertamina, besok lusa kita bicara korupsi di institusi lain. Besok lusanya lagi kita akan mendengar tentang adanya pemerasan yang dilakukan oleh aparat-aparat, pejabat-pejabat yang punya kekuasaan. Banyak sekali cara-cara mereka untuk melakukan penindasan, untuk melakukan pemerasan agar mereka mendapatkan uang. Apalagi kalau kita mendengar gaji yang mereka punya, aduh, itu sampai kita menghitungnya pun mungkin kita bingung gitu ya. Kita nggak pernah membayangkan kita bisa punya uang sebesar itu. Gaji 1 bulan saja Rifa Siahaan itu 1,8 miliar. 1 tahun berapa? Akan tetapi mereka ternyata masih juga kurang, masih terus mengkorupsi, menyalahgunakan kewenangan mereka. Nah, akan tetapi kita harus kembali kepada kegalauan dari semua elemen bangsa ini, yaitu siapa sebetulnya yang ada di belakang ini. Jadi mulai ditagih sekarang kepada aparat penegak hukum, ya benar juga, siapa? Nggak mungkin juga mereka yang 9 orang ini berani bermain dengan nilai uang yang begitu besar. Kalau bukan karena ada mungkin yang membackingi atau yang memproteksi mereka selama ini. Dan kalau ada orang yang bisa memproteksi dan melindungi mereka, tentu juga itu bukan orang biasa. Tentu itu orang yang punya jabatan, punya kedudukan, dan punya link, punya koneksi kemana-mana dengan para pejabat di negara ini. Nah, jadi sekarang kembali memang akhirnya kepada niat baik, keberanian, dan tekad yang dimiliki oleh Bapak Presiden. Karena kita mendengar Bapak Presiden sendiri sangat marah. Saya sendiri mendengar ada statement yang diucapkan oleh Bapak Presiden Prabowo tentang orang-orang yang melakukan korupsi di Pertamina ini, sampai keluar kata-kata bahwa mereka ini maling-maling, mereka ini seperti monyet-monyet. Kalau tak salah saya seperti itu. Saking geramnya Bapak Presiden melihat tingkah dari para pencoleng-pencoleng ini semua. Nah, jadi sekarang tentu masyarakat akan menagih kepada Bapak Presiden. Dan kami pun tidak ingin berburuk sangka, tentu kami ingin mendorong. Kami rakyat biasa ini tentu sangat ingin mendorong agar Presiden betul-betul menuntaskan siapa saja orang-orang yang terlibat di belakang dari 9 orang ini. Dan seandainya pun nanti ada keterlibatan, nanti ketika diperiksa ada keterlibatan dari orang-orang dekat Bapak, orang pembantu-pembantu Presiden, menterikah mungkin, siapalah yang dekat dengan Presiden dan Istana, harusnya dibuka. Jadi jangan lagi tebang pilih. Jangan lagi tebang pilih, tetapi kalau memang ingin menunaikan janji, sebagaimana juga
Bapak Presiden lagi yang mengatakan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Nah sekarang Pak Presiden tidak perlu capek-capek, kerja keras sampai ke Antartika mengejar mereka. Di depan mata ada, di sekitar Bapak ada. Jangan-jangan di lingkungan Bapak, di istana juga ada. Jangan-jangan mereka-mereka itu masih tetap bersama dengan Bapak. Dan ketika mereka tetap ada bersama dengan Pak Presiden, dan itu tidak diberantas, tidak diberangus, maka kredibilitas Bapak sebagai Presiden dan janji yang pernah Bapak ucapkan itu menjadi hanya janji kosong saja. Jadi memang itulah harapan, karena tidak tahu lagi kita harus berkata apa. Seperti kita ini kehilangan kata-kata, bahkan bisa jadi kita kehilangan cara berpikir. Bagaimana untuk membuat mereka ini semua jerah? Karena mereka-mereka ini bukanlah orang-orang yang tidak bisa makan sehingga harus mengkorupsi. Ya, kami teringat ada satu mungkin seperti pemeo lah, atau katakanlah mungkin guyonan-guyonan di masyarakat. Ada guyonan seperti ini, ketika kita masih miskin, kita bertanya, apa yang kita makan hari ini? Nah, akan tetapi ketika mungkin kita sudah mulai, kehidupan kita sudah mulai menengah, sudah mulai punya uang sedikit, pertanyaannya beda lagi. Pertanyaannya adalah, di mana kita makan? Jadi kalau tadi waktu masih miskin, bertanya apa yang kita makan hari ini, karena memang mereka bingung mau makan apa, tidak punya uang. Tetapi ketika mereka sudah punya uang, hidupnya sudah mulai, perekonomiannya sudah mulai di menengah, maka pertanyaannya adalah di mana kita makan hari ini? Karena terlalu banyak rasanya restoran yang enak, restoran yang bergengsi, restoran yang nyaman, aman, seperti itu. Maka kita mulai memilih di mana kita makan. Tetapi yang celakanya, tahapan yang ketiga, ketika orang semakin punya uang, ketika kedudukan semakin tinggi, segala sesuatu mereka punya, pertanyaannya adalah siapa yang kita makan hari ini? Itu betul-betul luar biasa. Itu akhirnya menjadi manusia yang tidak beradab, akhirnya menjadi manusia yang memangsa manusia lainnya, seperti kata pepatah itu, ya, homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Itu sangat menyedihkan. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan sebagai salah seorang anak bangsa, dan menitipkan harapan kami ini kepada Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih.